أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang terhormat, kuliah malam ini kuliah ke-40. Mungkin saya membutuhkan waktu 15 menit untuk presentasi. Setelah itu tanya jawab sampai waktu yang disepakati. Lebih cepat, lebih baik. Hadirin, tema kita hari ini kita akan membahas konsep zuhud. Sudah bisa? Baik. Nah, hadirin, kira-kira seperti ini polanya nih. Singkat. Menurut bahasa, zuhud itu enggan. Enggan. Bentar kita punya dulu. Nah, menolak, tidak mau. Jadi kalau zuhud terhadap dunia berarti menolak dunia, enggan terhadap dunia, tidak tertarik terhadap dunia. Pertanyaannya, apakah Rasulullah seperti ini? Apakah Al-Quran memandang seperti ini terhadap kehidupan dunia? Oh. Ternyata dalam Al-Quran ayat tentang zuhud itu hanya satu. Ini ayatnya. Dan ayat yang satu ini juga tidak berkenaan dengan soal harta. Ayat ini berkenaan dengan kapilah dagang. Senang pada waktu menemukan anak dari sumur tempat mereka mengambil air. Tetapi mereka enggan merawatnya. Jadi konteksnya itu enggan merawat anak yang ditemukan di sumur. Mereka menjadikan anak itu barang dagangan yang akan dijual, tetapi menyembunyikannya. Ini pendapat saya ini. Mungkin khawatir dituduh melakukan human trafficking, penjualan manusia. Maka ketika ada pembeli, mereka langsung menjualnya dengan harga murah. Sebab mereka tidak tertarik untuk merawatnya. Jadi itu konteks zuhud itu dalam hanya satu ayat. Itu konteksnya. Ternyata anak ini kelak menjadi nabi, menjadi rasul. Pernah menjadi pejabat negara di Mesir. Nah, ini satu hal. Lalu tema zuhud menjadi salah satu tema tasawuf, sehingga tasawuf identik dengan zuhud. Tapi tasawuf harus dibagi dua dulu. Ada tasawuf al-asilah, tasawuf asli ajaran Islam. Ini tercermin pada kehidupan Rasulullah SAW. Al-Quran hidup. Ada tasawuf ad-dahilah. Ad-dahilah itu budaya spiritual di luar Islam yang masuk dan terserap ke dalam Islam seakan-akan ajaran Islam. Jadi kalau zuhud ada dalam tasawuf, itu tasawuf yang kedua, tasawuf ad-dahilah, bukan tasawuf Islam. Nah, budaya spiritual yang terserap dalam Islam itu satu dari filsafat Yunani, dua tradisi petapa Yahudi. Nah, ini tradisi petapa Yahudi. Tiga tradisi petapa Yahudi. Pertama Yahudi, kedua Nasrani. Berikutnya ajaran agama Majusi,
Buddhisme dan Hinduisme. Begitu, jadi itu yang budaya luar yang terserap masuk ke Islam itu. Kaum sufi itu kalau yang memegang teguh adalah Islam, memandang dunia positif. Tapi kalau yang terpengaruh oleh salah satu dari 6 tadi, memandang dunia negatif. Kenapa positif? Positif itu dunia dijadikan modal. Modal untuk apa? Untuk mengharumkan Islam dan kaum muslimin, dan modal untuk hidup setelah mati. Karena itu dunia dikuasai, bawa semua ke akhirat. Nah, sebulan yang lalu saya di narasumber di Kementerian Kehutanan. Seorang pensiunan protes, Prof, mohon kalau ngaji, ngaji saja, jangan bawa-bawa politik. Pak, sebelum saya jawab, saya mengutip pendapat, ini nasihat senekrohoronya Pak, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Ada 3 nasihatnya. Nih, nasihat pertama, kalau Anda menyaksikan orang Islam berada di masjid, baca Al-Quran, i'tikaf, berzikir, berdoa, jangan diganggu. Biarkan saja, kalau perlu kondisikan seperti itu. Itu aman. Kita maksudnya Belanda bisa ratusan tahun menguasai mereka. Jadi sudahlah di masjid itu sholat, zikir, doa, baca Quran, i'tikaf, itu yang kita kehendaki. Pasti kita nyaman tidur, nyaman berbisnis, nyaman mengeksploitasi, nyaman bisnis mereka. Kedua, nasihat kedua, kalau mereka bergerak dalam bidang dunia usaha, dulu namanya sudagar, dagang, awasi. Karena mereka jadi kuat, punya modal, punya uang, punya jaringan. Pedagang itu ada 5 mentalitasnya. 1, dia punya modal. 2, dia punya jaringan. 3, dia punya etos. 4, kemudian dia punya pelanggan. 5, jadi kaya dan punya pengaruh. Ini hati-hati, karena selangkah lagi ke politik. Lihat aja sekarang Cina di Indonesia dan dagang dulu. Sekarang sudah melangkah ke politik. Kita diikuti. Ini hati-hati. Tapi kalau di masjid sudah ngomong, ini kampung kita, kita yang berdaulat, kita yang berkuasa, jangan biarkan sampai esok. Tangkap malam itu juga, penjarakan tanpa proses. Begitu. Nasihat senekrohoronya, dan dia juga senekrohoro itu belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Jawa, bahkan pura-pura menjadi Islam, pergi ke Mekah, menunaikan ibadah haji, ngomong Arab, namanya Haji Abdul Ghaffar, istrinya orang Ciamis. Haji Abdul Ghaffar, Sundanya pasti, Arabnya bagus. Apa tidak bisa dipercaya di kampung? Nah, kita terpengaruh, ya sudah kalau gitu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana juhud menurut pandangan spiritual Islam, tak bermakna rendah, hina.
keindahan, kepuasan, kelezatan, kenikmatan, tipuan. Yang berikutnya, faktor penghalang, pengganggu, penghambat untuk dekat dan menyatu dengan Tuhan. Nah, tasawuf Islam menjawab begini. Ini cara tasawuf Islam menjawabnya. Benar, tak bermakna, rendah, hina. Umat jika diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Jadi bersyarat. Ada syaratnya, betul. Tak bermakna, rendah, hina, jika diperoleh dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan dengan segala cara. Itu hina, rendah. Nggak punya legalitas. Nggak punya moral. Keindahan, kepuasan, kelezatan, kenikmatan, tipuan. Jika kamu hedonisme. Tapi kalau nikah, berkeluarga, hidup damai, sejahtera, Rasulullah juga begitu. Penghalang untuk dekat dengan Allah. Jika ada pertanyaan, siapa yang mengendalikan? Kamu dengan nalar, rasa, atau rohani, atau harta yang mengendalikan kamu? Tinggal ditanya saja. Kalau kamu yang mengendalikan, Syekh Abdul Qadir Jailani kaya, tapi hartanya nggak mengganggu untuk zikir, untuk sholat, untuk ibadah. Karena dia yang mengendalikan. Tapi kalau harta yang mengendalikan, ya repot. Itu pesan ayat gitu. Pesan pada surat An-Nur, pesannya adalah la tulhikum amalukum wala auladikum an dzikrillah liqaumis shalah. Janganlah anak, perdagangan, bisnis menyebabkan kamu tidak bisa zikir, tidak sholat, tidak mendekat kepada Allah. Itu. Nah, ini memang harta anak itu tergantung siapa yang menguasai. Al-Quran berikan pandangan al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunia, kenikmatan hidup di dunia. Tapi ada wal bakiyat. Bakiyat itu apa? Harta anak yang dididik untuk beriman, soleh, berilmu, berakhlak, lalu harta digunakan untuk pendidikan, harta digunakan untuk perjuangan, melakukan Islam, itu bakiyat. Apa bakiyat artinya? Jadi kalau harta hanya dimakan, habis bersama buang kotoran. Tapi ketika diinvestasikan untuk ilmu, untuk mengharumkan Islam, untuk melawan kemiskinan, kan? Itu bakiyat. Bakiyatnya tetap. Kenapa tetap? Karena hartamu bisa dibawa ke akhirat. As-sholihat itu membawa kesolehan, kebaikan, kedamaian. Khairun itu lebih baik. Inda rabbika, menurut Tuhanmu. Harta yang bakiyat dan sholihat, sawaban pahalanya, wahairun dan lebih baik juga amala. Amala itu harapan. Kenapa lebih baik harapannya? Di dunia jadi dermawan, terhormat, mandiri. Di akhirat dapat ridho Allah. Itu. Saya kira tergambar nih ayatnya. Sawaban, pahalanya, amalan. Tapi hartanya harus diberikan untuk al-baqiyatus sholihat. Yang bisa investasi, yang langgeng, abadi, ya caranya dibawa ke akhirat. Mari kita lihat kasus Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan ketika diminta
Berapa persen harta yang Anda alokasikan untuk perjuangan Islam? Sepertiga. Oh, kenapa tidak seluruhnya? Kan? Oh, sepertiga. Tapi 2/3 itu membackup. Karena perjuangan itu Umar berhitung. Kalau semuanya diberikan, sementara nanti ada lagi kebutuhan untuk Islam, tidak ada. Nggak ada modal. Tapi kalau sepertiga, 2/3 saya bisa hidup layak, hidup terhormat, mandiri, dengan mudah saya bisa mengelola harta untuk perjuangan Islam. Baik. Di Madinah itu ada sumur. Singkatnya nih, milik Yahudi. Ketika umat Islam, kaum muslimin krisis air, kata Yahudi, nggak boleh ngambil air, bayar. Lihat harga, dia tentukan setinggi-tingginya. Jadi kaum muslimin krisis. Kata Utsman ibn Affan, saya mau dijual nggak? Saya berani. Kamu berani berapa? Sebut harga tertinggi. Tapi sharing, kata Utsman. Pintar Utsman, saya nggak beli semua. Kamu masih punya, saya punya. Sharing. Jadi ini itu perseroan di zaman modern. Utsman tidak mau beli semua, pinter. Sharing saja. Lalu siapa yang menentukan? Ya sesuai dengan pembagian. Hari Senin saya yang menguasai, kata Utsman. Hari Selasa kamu. Rabu saya lagi. Nah begitu. Giliran hari Senin, Utsman bin Affan menetapkan gratis. Yahudi protes. Wah, kan punya saya sudah bayar. Kamu harus Selasa mau harga setinggi-tinggi juga boleh. Dia tawarkan harga setinggi-tinggi, nggak laku. Besok aja nunggu hari Rabu, gratis lagi. Jadi setiap giliran hari Yahudi yang berkuasa, nggak laku. Kaum muslimin yang kemarin juga air masih ada. Nunggu saja hari Rabu, gratis. Hari Kamis, berbayar. Nunggu aja hari Jumat. Hari Sabtu berbayar. Nunggu aja hari Minggu. Selalu begitu. Jadi, itu namanya siasat. Politik. Licik nggak? Enggak. Terbuka nggak? Terbuka, kan sharing. Itu. Apakah Utsman? Juhud. Karena seluruh hasil bisnis airnya nggak ngambil untung di dunia. Baru keren Juhud. Coba. Lama-kelamaan Yahudi salah strategi. Bahwa belakangan dijual kepada Utsman, ya kamu terserah kamu, saya bersedia membeli semua. Tapi kalau semua nggak perlu ada pembagian, karena beli semua. Sampai sekarang di Saudi masih ada hotel atas nama Utsman ibn Affan. Kenapa? Karena Utsman berbisnis. Sudah kan? Punya modal. Tapi diinvestasikan, itu yang disebut al-baqiyatus sholihat. Tetap ternyata di dunia juga bertahan. Khairun, the best. Inda rabbik, menurut Tuhanmu. Sawaban, pahalanya. Wa khairun, lebih baik amala. Harapannya di dunia. Membuat muslim mandiri, di akhirat mendapat pahala yang besar. Gitu. Yaumalayan paumalun, betul nih. Pada hari tidak berguna malun harta wala banun dan anak illa kecuali man orang atallah biqalbin salim. Jadi juhud itulah datang ke Allah biqalbin salim.
perbaiki aja kualitas diri, hartanya melimpah, banyak, bermanfaat. Tapi kalau tanpa qalbin salim, tanpa iman, tanpa kesucian, tanpa kesolehan, sebanyak apapun harta tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi yang menentukan bukan hartanya, kualitas hati di belakang harta. Saya kira itu saja sampaikan. Mohon maaf tadi agak telat. Ini Asy Al-Mughirah kebijakannya berubah-ubah. Itu bukan jadwal saya malam ini. Seperti itu. Coba. Jadi kesimpulannya apa? Apakah Islam menolak dunia? Tidak. Menolak apa? Menolak haram, menolak kemaksiatan, menolak monopoli, menolak tindakan-tindakan bisnis Yahudi itu di Madinah ada 5. Pertama, Yahudi itu membudayakan sistem ijon. Kedua, menimbun. Ketiga, menentukan harga sepihak. Keempat, membudayakan pinjaman dengan bunga tinggi. Kelima, monopoli dalam harga, market, penguasaan barang. Apa? Yang terhormat, saya kira masih ada sih itu dibaca saja. Lebih banyak ayat ini, silahkan insya Allah akan menginspirasi. Tapi sudah yang ini contoh-contoh fungsi individual, fungsi sosial, kita sering fungsi individual saja. Ini cara membawa harta ke akhirat tadi dibawa sendiri, dititipkan. Memberi adalah menitipkan bakal untuk hidup abadi di akhirat. Itu beberapa poin-poin yang tercakup dari langkah Umar Utsman Ibn Affan. Fungsi individu, fungsi sosial, secara proporsional, keadaan di masyar. Silahkan siapa yang akan memulai memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz mengutip ayat yang mana Allah melarang seorang mukmin melalaikan mengingat Allah gara-gara terlalu memikirkan harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, itu kan kaitannya dengan harta. Di ayat selanjutnya, kalau nggak salah, mungkin kalau salah tafsir tolong dikoreksi saya. Wa as-saddaqo wa akum minas solihin. Ayat berikutnya. Yeah. Di situ ada dialog antara Allah sama orang yang barusan meninggal, kalau nggak salah ya. Artinya manusia yang atau mayat tadi minta ditangguhkan kematiannya, yeah, agar bisa bersedekah. Yeah. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia hanya minta dihidupkan lagi atau ditunda kematiannya hanya untuk bersedekah, tidak sholat malam, tidak sholat taubatan nasuha, tidak sholat duha, tidak amal ibadah, tidak melakukan amal ibadah yang lain. Kenapa kok hanya sedekah? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskannya saya akan membacakan slide. Cara membawa harta ke akhirat. Ini
cara membawa harta ke akhirat. Ini Al-Quran juga nih. Coba kita, saya ingin mengajak apa? Bentar, saya akan tunjukkan ayatnya dulu, ayat dengan ayat ini. Buka, sebentar. Nah, apakah terlihatnya ayat jelas ya? Ini surat Al-Insan ayat 8-11. Kita akan terjemahkan ayat ini dengan dalam pertanyaan Bapak akan terjawab. Jadi saya menjawabnya tidak langsung. Tersimak aja ayat ini. Ya. Bismillah. Wa yut'imuna ta'ama. Mereka memberikan makanan. Mereka itu orang-orang beriman. Roti dipotong dua, dibagi sebelah. Ini Siti Fatimah. Sebelah dikonsumsi oleh beliau, bagikan kepada dua putranya Hasan dan Husain, sepotong lagi diberikan kepada miskinan, orang miskin. Nggak setiap hari kan, keyatiman, besok anak yatim, lusa orang yang terlantar. Intinya berbagi. Padahal Siti Fatimah miskin, nah, potong roti saja, to'am. Ketika memberi, Siti Fatimah punya 3 prinsip. Ini diabadikan. Innama nut'imukum liwajillah. Kami memberi kepada kamu karena mengharap ridho Allah. Jadi motifnya nih, kaitan dengan motif berbagi tadi, ridho. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu. Karena kamu sebetulnya membawakan makanan kami untuk di akhirat. Karena makanan dibawa ke akhirat itu hanya dengan 2 cara. Satu, dibawa sendiri oleh kita. Satu, dititipkan. Tuh, jadi sebetulnya orang-orang yang menerima sedekah kita itu adalah orang-orang yang membawakan makanan kita untuk di akhirat. Karena itu etikanya kita jangan mengharapkan terima kasih mereka, kita dong yang terima kasih. Terima kasih Anda bersedia membawakan harta saya, makanan saya untuk di akhirat. Wala syukuro, dan tidak pula mengharapkan syukron, ucapan terima kasih. Cuma Nabi mengajarkan, kalau kita di posisi menerima, sebaiknya ucapan terima kasih. Karena Nabi punya kaidah, yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Itu hadis. Lalu Siti Fatimah punya harapan lagi, inna, sesungguhnya kami, nahoku mirobbina. Kami takut kepada Tuhan kami. Tapi bukan di dunia, di mahsyar nanti. Apa yang akan terjadi di mahsyar? Yauman. Suatu waktu, abusan, sedih, kecewa, bermasalah, haus, tidak ada air, panas, nggak bisa berteduh, lapar, nggak ada makanan. Itu namanya abusan. Kondisi itu. Komtoriro, sangat repot. Oh, nggak bisa. Padahal kita capek, tidak ada tempat istirahat, lapar. Yang paling berat itu nggak ada air, karena air itu. Nah, orang-orang yang di dunia yut'imun atau apa yang Allah tawaqahumullah, Allah akan melindungi mereka. Mereka yang berbagi, mereka yang sedekah, mereka yang ihsan, syarra dzalikal yaum. Kondisi buruk di hari itu. Walaqahum, dan Allah akan menjumpai mereka. Liko itu berjumpa. Tapi berjumpanya nazro, dengan senang, bahagia, sukacita, wasururo, dan perasaan kegembiraan.
Begitulah. Jadi orang yang meninggal sementara hartanya nggak dibawa, nyesel, minta ampun, nggak punya bekal di alam kubur. Ini ayat, saya mendingan ayat baca dengan ayat. Nah, itu namanya tafsir, apa namanya, munasabah tuh terkoneksi ayat dengan ayat. Ini mendingan saya ayat ini aja. Ini surat Al-Insan ayat 8 sampai 11. Al-Insan, Pak. Surat ke-76. Terjawab, Pak? Gitu. Mungkin akan Bapak paham ayat yang satu, saya jelaskan ini, jadilah pemahaman kita jadi double flower, Pak. Gitu. Oh, ini insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran dan kebuka. Sepertinya saya suka diuntungkan oleh tugas yang berat. Tiba-tiba kan ini ada cerita. Kawan saya studi ke Kanada, lalu tinggalkan saja tugas. Aduh kan di luar jalan, dia kan bingung. Ya Allah, ini seseorang nih kok ngajarnya bahasa Arab, susah cari guru bahasa Arab di UIN. Ngajar tafsir, nggak bisa ngajar tafsir kalau tidak menguasai bahasa Arab. Betul. Saya ditanya, apakah bersedia Bapak mengajar? Tapi ini bebannya udah lebih. Tidak ada honornya, Pak. Ini lillah saja. Oke, siap, saya ngajar. Nah, sejak ajar itu terbuka. Saya jadi mulai membaca Al-Quran, menelaah ayat. Kebuka. Oh, rupanya kawan tadi yang pergi itu meninggalkan hikmah. Karena saya menerima, melanjutkan tugasnya. Jadi saya seperti guru SD. Dari Senin sampai Jumat. Nggak apa-apa. Pernah suatu waktu begitu. Itu karena mungkin saya golongannya masih 3B gitu ya. Orang-orang sudah di atas. Statusnya masih asisten. Kasih aja beban Senin sampai Jumat. SKS-nya sampai 24. Tapi saya jalani. Dengan itu Allah berikan luar biasa, Pak. Contoh. Luar biasa. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Pak Amdani, Niki sampun? Sampun ya? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang salah juga dalam saat bertanya tadi, saya jujur aja, Prof. Ini zuhud, tapi ininya berat ini sebetulnya. Walaupun satu kata, tapi berat juga saya lihat ini kan. Iya. Sehingga saya tidak bisa menangkapnya tadi agak clear betul. Ini pertanyaannya buat meng-clearkan aja, Prof, supaya nanti Prof bisa jelaskan lebih clear lagi supaya saya dapat menyimpulkan lebih baik. Apakah yang dimaksud zuhud ini pertama-tama tadi saya lihat kan ada dua maksudnya. Zuhud yang dimaksud yang kita kaji ini adalah zuhud yang bermakna positif. Iya. Kemudian tadi ada yang negatif yang disusupi lah, kalau saya lihat ada beberapa faktor tadi. Hinduisme segala macam, Majusi gitu-gitu tadi ya Prof ya. Persoalannya banyak di kita kalau berbicara zuhud itu justru bukan yang positif tadi justru yang muncul. Kalau dalam berbicara diskusi malah banyak yang negatif tadi. Iya. Sehingga kita berpikir
saya berpikirnya justru jarang sekali kita atau guru-guru kita berbicara zuhud dalam makna yang positif. Tapi zuhud ini kita simpulkan seperti yang negatif tadi. Ya. Itu satu, kalau itu benar. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi kepada Prof, tentu yang kita inginkan yang positif tadi. Kemudian kalau untuk mencari yang positif tadi, zuhud itu adalah satu tingkatan yang dapat dicapai. Ya. Karena saya pikir tidak akan bisa kalau pengertian yang Prof sampaikan tadi lah, contoh yang gampang-gampang saja. Kalau harta, zuhud harta itu pertama pengertiannya hartanya didapatnya dengan cara yang benar. Atau tadi ada Utsman bin Affan, kalau dia punya harta dia tidak mengharapkan labal. Seperti begitu tadi kira-kira pengertian contoh-contoh zuhud dari sisi harta tadi. Jadi kalau punya anak itu anak dan amal soleh lah, kira-kira begitu tadi yang dimaksud zuhud tadi. Jadi tidak semua orang bisa mencapai yang seperti itu kan, Prof. Lebih-lebih kalau kondisi ekonomi atau kondisi saat ini lah. Zuhud untuk kekuasaan misalnya. Tidak semua orang bisa mencapai seperti itu. Kekuasaan untuk berkallah atau bagaimana begitu-gitulah, Mbak. Sehingga dia memandang semuanya itu ya betul kepada akhirat tadi. Jadi maksud saya, zuhud ini ada hubungannya enggak dengan tingkat ibadah orang itu, Bro. Tingkat ibadah orang. Apakah ada stepping yang di bawah zuhud yang masih dianggap normatif? Sehingga ini kita bicara zuhud positif ya, Prof ya, maksudnya. Sehingga maksud saya, kalau kita mencapai yang zuhud yang disampaikan tadi, saya tadi berpikir-pikir, aduh berat juga nih, ya nggak bisa juga kita mencapai zuhud ini. Sehingga kita berpikir kan, apakah ada tingkat ibadah, keimanan, atau bagaimana lah, tingkat ketakwaan lah kalau tepatnya, dari orang supaya dia masuk kepada stepping zuhud ini. Apakah ada? Dan saya berpikirnya pastinya harusnya ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin orang yang tanpa ada latihan dan segala macamnya, tiba-tiba dia jadi zuhud saja. Kan ini berat nih, Prof. Jadi maksud saya itu mungkin kalau bisa diberi pengertiannya kepada kita, sehingga kami-kami ini, Prof, ya boleh belajar juga, aduh ini kita baru zuhud tipe yang superficial saja ini. Belum yang mendalam ini zuhudnya. Misalnya, tapi yang superficial ini untuk kadar kita yang model ibadah begini, ya tipenya ya seperti yang superficial ini. Kalau Anda mau mencapai yang seperti yang Prof kuliahkan ini, tingkat ibadah Anda ini begini, tingkat anunya begini. Ah, ini yang saya belum mendapat anunya tadi ini, belum mendapat ininya, sehingga saya berpikir, saya pinginlah ikut yang seperti ini zuhud nih, tapi langkahnya seperti apa? Mungkin itu sementara dulu, Prof. Mungkin nanti bisa ditambah oleh yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud itu betulnya tingkat dasar, tapi sering tidak diajarkan. Zuhud itu kaitan dengan bagaimana memandang harta, bagaimana memandang materi, bagaimana memandang kehidupan. Itu dulu. Kalau sejak dari awal memandangnya positif, tapi ada syarat, itu sudah cukup. Tapi kalau positif tanpa syarat, itu bukan cukup, tapi ubah, terperdaya. Itu dulu dasarnya. Apakah kita memandang harta positif? Yes, positif. Apakah ada syarat atau tanpa syarat? Kalau ada syarat dan syaratnya dari sumber agama, baru itu. Kalau tanpa syarat, itu kerangka. Sekarang konkretnya, dari kerangka itu konkret.
Pertama, kita butuh uang, ya. Untuk apa? Makan, minum, untuk hidup layak. Lalu, kalau Anda memilih bekerja, positif. Kalau Anda memilih butuh uang, lalu Anda meminta, mengemis, negatif. Jadi juhud dibuktikan dengan butuh uang, kerja. Oke. Itu positif. Lalu, gimana Anda bekerja? Apakah Anda bekerja sampai Anda tidak punya kesempatan untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, untuk istirahat? Enggak, bisa ada pengaturan kerja sesuai dengan kontrak, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan indikator ke personalisme, ada ukuran-ukurannya. Istirahat, tetap ibadah. Nah, Anda sudah berhasil juhud terhadap kesibukan yang total. Apakah semua cara Anda tempuh? Enggak. Saya mengambil yang halal, saya menolak yang haram. Anda juhud. Karena juhud itu yang pertama menolak yang haram. Kalau kita sudah siap dalam keseharian, saya bekerja, saya sebagai dosen dibayar. Kadang-kadang pekerjaan melampaui tugas, seperti yang saya ceritakan tadi, saya terima, tidak apa-apa. Kata istri saya, nggak capek. Niatnya jadi ingin jadi dosen. Sekarang udah jadi dosen, dikasih pekerjaan, ini nyebarkan ilmu. Nikmati. Positif. Gitu. Dibayar. Ada juhud. Jadi juhud itu memandang dunia dengan pandangan yang adil, profesional, beretika. Kita bisa menjaga. Apa yang pertama dijaga? Satu, tidak mengambil harta orang lain. Dua, tidak berani melakukan yang diharamkan Allah. Tiga, profesional. Hanya mengambil uang yang memang saya punya tenaga, saya punya kerja, layak mendapatkan apresiasi. Itu juhud. Ini juhud tingkat dasar. Jadi juhud sebetulnya benteng moralitas, benteng integritas, benteng profesionalisme, benteng kesederhanaan, benteng etos kerja, benteng hidup dengan prinsip. Cukup. Bisa kok. Bahkan saya sering menemukan orang bukan muslim bisa juhud. Cuma dia tidak berdasar iman. Oh, saya muslim kadang-kadang lemah juhudnya, jadi lemah integritasnya, lemah kejujurannya. Sampai situ aja dulu juhud. Bahwa nanti juhud ada tingkatan, iya. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, artinya kalau saya menangkap zuhud itu bisa dibuktikan kalau ada aktivitas muamalah dan sosial. Iya. Kalau seandainya tidak ada di aktivitas itu, kita tidak dapat menangkap bahwa orang itu zuhud apa tidak, dan penilaian zuhud itu. Oh, lebih besar dari juhud.
Nah, penilaian zuhud itu justru datangnya di individu yang bersangkutan. Orang yang pasif itu lebih rendah. Karena dia begini, dia produk menghasilkan enggak, menghindari negatif enggak, berusaha enggak. Menurut Islam lebih rendah. Betul-betul beban orang lain yang sangat berat. Beban sosial. Maksudnya itu Prof, jadi zuhud itu kalau yang Prof sampaikan tadi, jadi sepertinya itu adalah satu challenge lah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan bahwa umat ini yang terbaik. Lagi kira begitu Iya. ya, Iya. begitu ya Prof. Iya. Supaya umat ini bisa bertakwa. Takwa itu bisa menjaga dirinya, melindungi hak Dan kehormatannya, lebih konkret ya, lagi, menjaga perutnya tidak diisi dengan haram. Ya berarti yang paling tahu kan individu yang bersangkutan kan Prof. Iya. Nah, hampir sulit dinilai oleh orang personal lain terhadap personal yang lain gitu ya. Tergantung, Pak. Orang miskin bisa juhud, orang kaya bisa juhud, pejabat bisa juhud, sesuai dengan kelasnya. Ya tapi kalau kita mencap orang itu zuhud gitu loh Prof. Padahal kita kan nggak tahu. Belum tentu. Kan? Contoh. Umar Ibn Khattab memilih kendaraan mewah. Dulu namanya Khair al-Musawwamah, kuda terbaik. Lalu kita menilai, Umar hedonis, Umar suka harta. Padahal Umar juhud. Jadi juhud itu tidak bisa berdasarkan penilaian sepihak. Kenapa Umar juhud? Kata Umar, saya kepala negara, kendaraan saya kendaraan cepat toh, masa kepala negara lambat mobilnya, kendaraannya. Saya ingin wilayah yang saya kuasai luas, dari Madinah sampai ke Mekah, dari Mekah udah luas. Kalau kuda saya kuda tua, nggak bisa jalan. Tugas saya sebagai kepala negara tidak kondusif. Umar pilih yang paling sehat, yang terbaik kudanya. Tapi Umar ambil dananya dana pribadi. Kepala negara mobilnya mewah, tapi tidak mengambil kas negara. Karena Umar punya prinsip, pada saat Anda menjabat, ukur berapa harta Anda. Kalau berkurang, Anda juhud. Kalau bertambah, dari mana nih sumbernya? Juhud dari apa coba? Juhud dari memanfaatkan jabatan. Juhud dari berlebihan menggunakan fasilitas negara. Nah ini juga sudah kelas tinggi. Pantas dong kepala negara. Jadi kalau calon presiden nggak punya etika, amburadonya luar biasa. Gimana? MK mengatakan tidak punya etika, KPU mengatakan ini pelanggaran. Jadi gimana? Layak angket ini didukung. Saya diminta, Prof, dukunglah. Tulis nama saya. Saya guru besar yang mendukung angket. Ada resiko. Apa resikonya? Dipecat. Pecat aja. Menteri Agama kan pendukung sebelah. Tulis saja silakan. Enggak, aman-aman saja. Semoga. Nah, itu juhud itu jadi akwal, Pak.
Gitu. Masya Allah, juhud jadi sesuatu yang aktual, tapi Kang Juhud, coba jelaskannya populer begitu. Memang juhud itu yang pertama dari yang haram, dari yang syubhat, dari yang makruh, dari yang ya dari haram, dari yang makruh, dari yang syubhat. Nanti lebih tinggi lagi, pantas tidak pantas, layak tidak layak, kurang. Jadi bergeser dari wilayah fikih, hukum ke wilayah etika. Pantas tidak pantas sudah ke etika. Coba kita mungkin kalau etika sosial masih lemah, hukum aja dulu deh yang formal. Fikih itu. Kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan sahabat, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dijuluki sebagai Umar ibn Khattab kedua? Lalu resikonya dia berpuasa hanya 2 tahun 4 bulan. Karena beliau tidak disukai oleh keluarganya sendiri. Pertama, Umar bin Aziz menjalankan pemerintahan dengan jujur. Contoh, ketika semua orang mengutuk lawan politik, Ali bin Abi Thalib, dengan semua khotib diperintahkan di setiap mimbar utuh Ali bin Abi Thalib sebagai lawan politik. Kata Umar bin Aziz, jangan, Ali sahabat, Ali orang pertama masuk Islam, Ali dijamin masuk surga, Ali mantunya Rasulullah. Tapi berhadapan dengan leluhur kita yang salah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah itu pendiri dinasti, Umar bin Aziz itu khalifah ke-8. Leluhur kita yang salah, berani menyalahkan leluhurnya, dia ubah. Wah, keren banget. Jadi di tangan Umar bin Aziz, khatib-khatib dilarang untuk doa kutukan kepada Ali, itu sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Kita belum tentu. Tuh. Yang kedua, sudah tradisi keluarga Bani Umayyah mendapat hak istimewa, dapat tanah, dapat kebun, dapat fasilitas transportasi, dapat kemudahan akses. Kata Muawiyah, nggak begitu. Ini harus dilakukan keadilan. Jadi keluarga nggak mentang-mentang keluarga Bani Umayyah lalu bisa memanfaatkan fasilitas. Kok bikin aturan, keluarganya nggak suka. Kemudian Umar juga mengembalikan marwah Umar bin Khattab. Sebelum pejabat dilantik, hitung dulu hartanya, mengakhiri tugas, hitung hartanya. Dan itu gagasan Umar bin Khattab, dihidupkan kembali oleh Umar bin Abdul Aziz. Resikonya, Umar diracun oleh Bani Umayyah sendiri. Karena ini dianggap keuntungan dinasti Bani Umayyah jadi terganggu. Orang dagang terganggu, keluarga terganggu, pebisnis terganggu. Resikonya diracun. Tapi tercatat dalam sejarah, satu-satunya khalifah yang cemerlang dari khalifah Bani Umayyah di Damaskus itu ada 16 khalifah, Umar bin Abdul Aziz, dengan harum dikagumi. Begitu. Karena dia menerapkan prinsip suku terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, terhadap fasilitas negara, terhadap hak-hak istimewa keluarga istana.
Itu juhud karena dia berpuasa. Gimana? Bukan penguasa. Ya juhudnya nggak di situ kita. Juhudnya kaitan dengan mungkin kita tidak mau menerima uang yang haram, tetap bekerja sesuai dengan aturan, juhud. Jadi apakah lebih tinggi? Ya Allah yang menilai. Itu Umar sesuai dengan kapasitasnya kepala negara. Kita mungkin warga negara biasa, wong cilik, sesuai dengannya. Tapi semuanya kalau punya sikap yang proporsional, adil, itu pendukung-pendukung juhud. Jadi juhud banyak penopangnya. Keterbukaan, kejujuran, keadilan, berbagi, peduli, etika. Itu semua penopang-penopang juhud. Gitu kira-kira, mudah-mudahan tergambar. Kita tidak boleh gegabah menilai orang. Boleh jadi mobilnya mewah, oh itu hedonis. Siapa tahu menurut Allah dia juhud kelas atas. Mungkin ini Pak, saya tambahin mungkin pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan jawaban Pak Prof menjadi kesimpulan daripada diskusi ini. Semoga amin ya rabbal alamin. Jadi gini Pak, orang tidak bisa berlaku zuhud itu apakah karena hubud dunia atau memang tingkat atau kadar keimanan seseorang rendah? Masih. Untuk menjawab pertanyaan itu, kasus orang, kita tidak bisa berdasarkan asumsi. Kita harus pelajari kehidupannya dengan gamblang. Kalau ternyata ada kasus, orang miskin tapi dianggap tidak juhud, dianggap hubud dunia, padahal miskin. Masa orang miskin dianggap cinta dunia, tapi tidak juhud, rogobah, cinta dunia, padahal dia nggak punya apa-apa. Rupanya